Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberikan kenikmatan untuk berkumpul di majelis ilmu. Dan ini adalah merupakan kesempatan yang sangat besar sekali. Kesempatan berkumpul untuk memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Tapi insyaallah malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Fawaidul Fawaid di poin atau pasal ke-18 tentang khitabul Quran fi wasfir Rahman. Al-Quran berbicara tentang sifat Ar-Rahman. Ta'ammal khitab al-Quran tajid مالكا له الملك كله وله الحمد كله أزمة الأمور كلها بيده. Perhatikanlah gaya bahasa Al-Quran atau renungkanlah gaya bahasa Al-Quran. Niscaya engkau akan dapati di dalamnya Sang Raja yang memiliki seluruh kerajaan. Artinya di Quran ini dijelaskan tentang Sang Raja, yaitu Allah Azza wa Jalla yang menguasai seluruh alam. Dia memiliki seluruh kerajaan dan memiliki seluruh pujian. Semua perkara ada di tangannya. Jadi seluruh kendali perkara ada di tangannya. Wa masdaruha minhu wa maradduha ilaihi. Di mana seluruh perkara itu bersumber darinya dan akan kembali kepadanya. Seluruh urusan bersumber dari siapa? Dari Allah. Dan akan kembali kepada Allah. Mustawiyan ala sariri mulki. Dia beristiwa di atas singgasana kekuasaannya. Sini Ibnu Qayyim menyebutkan tentang sifat Allah yang tidak dimiliki oleh siapapun, yaitu Dia Sang Raja yang memiliki seluruh kerajaan. Dia Maha terpuji yang mana tidak ada satupun aib yang dinisbatkan kepadanya. Tidak ada aib, tidak ada kekurangan. Semua kendali perkara atau urusan berada di tangannya. Dia yang mengendalikannya. Dan perkara-perkara itu dia yang menguasai. Dari dia dan kepada dia. Kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan mustawiyan ala sariri mulki.
dia beristiwa di atas singgasana kekuasaannya atau kerajaannya. Sebagaimana dia sendiri berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih beristiwa di atas arsy. La takhfa 'alaihi khafiyah fi aqtari mamlakatihi. Semua yang berada di dalam kerajaannya tidak ada satupun yang tersembunyi dari pantauannya. Maka dia mengabarkan, innallaha kana 'alaikum raqibah. Sesungguhnya Allah, dia selalu mengawasi kalian. La takhfa 'alaihi khafiyah. Baik itu di dunia maupun di akhirat. Aliman bima fi nufusi abidihi. Dia mengetahui apa saja yang terlintas di dalam jiwa hamba-hambanya. Jadi apa yang ada pada diri kita ditahu oleh Allah Azza wa Jalla. Pikiran kita yang bersih, pikiran kita yang kotor, semua ditahu oleh Allah. Muttali'an ala israrihim wa ala niyatihim. Dia melihat rahasia-rahasia mereka dan juga apa yang nampak pada diri mereka. Semua yang dilakukan oleh kita pasti dilihat oleh Allah. Seperti perkataan Luqman kepada anaknya, Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sekiranya perbuatan salahmu ukurannya sebesar biji sawi, lalu dia disembunyikan di dalam batu besar atau disembunyikan di langit atau di bumi, pasti Allah akan mendatangkan perbuatan tersebut untuk dihisab. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah latifun. Latif itu artinya halus. Khabirun artinya mengetahui segala sesuatu dengan detail. Makanya dia mengetahui yang israr dan juga yang alaniyah, yang tersembunyi maupun yang nampak. Munfaridan bitadbiril mamlakati. Dia sendiri yang mengendalikan kerajaannya, yang mengatur kerajaannya. Yasma'u wa yara wa yu'ti wa yamna. Dia mendengar, dia melihat, dia memberi, dia juga yang menahan. Ya. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Itu doa kita setiap selesai salat. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya Allah, apa yang kau berikan tidak ada yang bisa menahannya, dan apa yang kau tahan
tidak ada yang bisa memberinya. Dan tidak berguna semua kekayaan kalau dihadapkan dengan kekayaan. Ya. Tidak berguna semua kemuliaan kalau dihadapkan dengan apa? Kemuliaan. Kemudian wa yusibu wa yu'aqibu wa yukrimu wa yuhinu. Dialah yang memberi pahala, dia pula yang menghukum pelaku dosa. Dan dia yang memuliakan, dia pula yang menghinakan. Dia memuliakan hambanya dengan hidayah. Seorang yang kembali kepada Allah, mencari hidayah, beramal soleh, berarti dia sedang dimuliakan oleh Allah. Sebaliknya, ada orang yang dihinakan Allah Azza wa Jalla, diberikan kekayaan, diberikan kemegahan, tapi dia jauh dari Allah. Ini kehinaan. Wa yakhluqu wa yarzuq. Dia menciptakan dan juga memberi rezeki. Dia tidak hanya menciptakan, dia pasti memberi rezeki kepada semua yang dia ciptakan. Pasti. Ya, rezekinya pasti dia bawa. Karena Allah menciptakan makhluk dengan diberikan rezeki dan kematian. Kalau dia diberi rezeki, pasti diberi juga kematian. Bila mati telah tiba, maka rezeki di dunia terputus. Wa yumitu wa yuhyi. Dia mematikan dan menghidupkan. Wa yuqaddiru wa yaqdi wa yudabbiru. Dia yang mentakdirkan dan yang menetapkan serta yang mengaturnya. Dia takdirkan segala sesuatu. Ya. Tetapi dia juga memberikan aturan agar orang bisa menjalani takdir mereka. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Dia yang mentakdirkan, dia juga memberi petunjuk. Ya, betul segala sesuatu Allah takdirkan, tapi dia juga memberitahukan kepada kita bagaimana cara menjalani apa yang telah Allah takdirkan itu. Ini sifat-sifat Allah yang kalau kita baca Al-Quran kita dapati dalam menghidupkan, mematikan misalnya. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dia yang menciptakan kehidupan, dia menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa dia akan menghukum orang-orang yang bersalah dan berikan kebaikan buat orang-orang yang berbuat baik. Seperti Allah katakan, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin. Sungguhnya orang-orang berbuat baik berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Sesungguhnya orang-orang berbuat jahat berada dalam api neraka jahim yang akan mereka masuki pada hari kiamat, dan mereka tidak bisa lari bersembunyi darinya. Ini Allah jelaskan dalam Al-Quran.
Al-umuru nazilatun min indihi daqiquha wa jaliluha wa sa'idatun ilaihi la yataharraku dharratin illa bi'idni wa la tasqutu waraqatun illa bi'ilmi. Seluruh perkara, seluruh urusan berasal dari sisinya, turun dari sisinya. Arti diturunkan dari sisi Allah. Seluruh urusan, baik daqiquha wa jaliluha, baik secara detail tersembunyi maupun yang betul-betul kelihatan. Wasa'idatun ilaihi, dan akan kembali juga kepadanya. Jadi segala sesuatu, sekecil apapun, segala urusan, sebesar apapun dia, pastinya datang dari Allah dan akan dinaikkan kembali kepadanya. Tidak ada satupun biji sawi, benda yang paling kecil, tidak ada satupun biji sawi yang bergerak kecuali pergerakannya atas izin Allah. Atau adalah binatang yang kecil, kuman-kuman yang kecil, dia bergerak. Pergerakannya itu tidak bisa bergerak kecuali atas izin Allah. Kan kuman hidup nggak kuman? Hidup. Ada yang bisa lihat kuman? Kalau antum bisa lihat kuman, tak jadi hidup kita. Ngeri lihatnya. Kalau diperbesar, di bawah ketiak kita juga ada kuman. Itu pergerakannya, dia tidak akan bergerak kecuali dengan izin siapa? Allah Azza wa Jalla. Wala tasqutu waraqatun, tidak ada satu lembar daun pun yang jatuh melainkan jatuhnya dengan pengetahuan dari Allah. Ya, apa yang jatuh, entah air hujan, entah itu daun jatuh dari langit, setitik embun jatuh, kemudian dihantam angin, pecah menjadi 1000. 1000 pecahan itu jatuh, di mana dia jatuh, kapan dia jatuh, dan apa yang akan tumbuh dari air yang jatuh tadi, semua sudah ditahu oleh Allah. Bukan hanya hitungan jam, hitungan detik, atau yang lebih kecil lagi waktu dari itu, Allah tahu kapan jatuh. Dan pengetahuan Allah tentang benda yang kecil ini tidak mengalihkan dia dari mengetahui yang selain itu di waktu yang sama. Misalnya ada orang nih, turun hujan, ya, turun hujan lebat, lalu dia berbuat maksiat di dalam kamar yang sempit. Dia katakan, Allah lagi perhatikan hujan nih, kayaknya dia tidak perhatiin saya gitu. Ini adalah merupakan keyakinan yang buruk. Semua ditahu dia. Dalam waktu yang sama, detik yang sama, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui sesuatu, dan pengetahuan dia tentang ini tidak memalingkan dia dari mengetahui yang lain selain itu. Itulah Allah Azza wa Jalla. Kalau ada seorang dosen ngajar di dalam ruangan dan di depannya ada komputer, muridnya ada 100, dia pasang CCTV semua untuk melihat siapa yang nyontek. Dia perhatikan di CCTV itu, ya, belum tentu dia bisa memantau semua. Mungkin dia akan lihat di CCTV itu si Ahmad lagi nyontek tuh, si Burhan di sisi yang lain nyontek juga. Dia hanya melihat Ahmad yang selama ini terkenal apa? Nyontek. Tapi dia tidak tahu kalau si Burhan juga tukang nyontek. Padahal dia berada di mana? Di depan sesi TV. Dan bukan begitu cara Allah memantau. Itu pantauan manusia. Tapi pantauan Allah Azza wa Jalla
semua ditahu oleh dia secara detail. Jadi kalau antum nonton film Son Goku, Son Gokong ya, iya, yang keras sakti itu, kan dulu waktu kita kecil-kecil nonton tuh, Tuhannya di atas, Tuhannya bisa dimain-mainkan, iya, ya kan? Allah tidak seperti itu. Mereka sengaja bikin film itu untuk merubah keyakinan kita, untuk merubah apa? Keyakinan. Demikian juga dulu waktu kita kecil setiap hari Senin nonton film Rama, Sabtu Mahabharata. Itu Tuhan-Tuhannya bisa jadi dikelabui oleh siapa itu? Yang musuhnya si Rama itu. Tidak tahu itu siapa itu. Ya. Itu adalah merupakan gambaran orang-orang ingin memalingkan kita dari sifat Allah yang sebenarnya. Maka kita bersyukur kepada Allah hari ini dapat hidayah. Kalau enggak, keyakinan itu kita miliki. Karena itu kita nonton setiap pekan itu. 2 kali sepekan kita disuruh nonton tentang ketuhanan yang kurang pengetahuannya. Ya, Tuhan yang butuh kuliah lagi kayaknya. Allah Azza wa Jalla tidak seperti itu. Kemudian selanjutnya, sana'ullahi ala nafsi. Allah memuji dirinya sendiri. Fata'ammal kaifa tajiduhu yusni ala nafsihi wa yumajjidu nafsahu wa yahmadu nafsahu wa yansahu ibadahu wa yadulluhum ala ma fihi sa'adatuhum wa falahuhum wa yuraghibuhum fihi wa yuhadhdhiruhum mimma fihi halakuhum. Perhatikanlah atau renungkanlah bagaimana engkau akan dapati Allah sedang menyanjung dirinya sendiri, dan dia memuliakan dirinya sendiri atau mengagungkan dirinya sendiri, dan dia memuji dirinya. Bersamaan dengan itu dia juga menasihati hamba-hambanya. Jadi Allah memuji dirinya. Di antara contoh, Huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dialah Allah, Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaib wasyahadah. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Dan seterusnya. Allah memuji dirinya sendiri. Kemudian dia menasihati hamba-hambanya agar mereka memuliakan Allah. Sabbih isma rabbikal a'la. Dia perintahkan. Ya. Dan Allah menunjuki mereka untuk melakukan sesuatu yang di dalamnya mengandung kebahagiaan dan juga kesenangan bagi mereka. Dan Allah memberi mereka semangat untuk melakukan hal itu. Seperti ibadah solat. Karena dalam ibadah solat itu penuh dengan pujian kepada Allah. Mulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kita berdiri saja, itu kita sedang memuji Allah dengan keadaan kita. Karena kita berdiri di hadapan Zat yang Maha Besar. Dan di dalam perkara itu terdapat kesuksesan dan kebahagiaan, yaitu orang yang melakukan ibadah-ibadah tadi. Dan Allah memotivasi mereka untuk melakukannya. Untuk melakukan apa? Ibadah tadi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salih. Ini namanya motivasi. Memberi motivasi agar mereka melakukan amal soleh. Apa itu? Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, apa yang harus dilakukan?
falyamal amalan salihah. Hendaklah mereka beramal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan dia mempersekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Dan bagaimana Allah motivasi kita untuk ikhlas dan mengikuti Rasul. Dengan apa dia motivasi kita? Dengan mengatakan siapa yang mau berjumpa dengan Rabb-nya. Dan ini nikmat terbesar di akhirat. Nikmat berjumpa dengan siapa? Allah. Nikmat berjumpa dengan Allah. Antum berjumpa dengan pejabat saja sudah merasa bangga, ya enggak? Gimana kalau berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla? Bukan, jangan kata pejabat negara, pejabat desa. Dan antum disuruh oleh pejabat desa ke rumahnya untuk diberikan apresiasi, diberikan hadiah oleh dia, bangga tuh. Siapa yang ngundang? Kepala desa yang menang 3 minggu yang lalu. Dia menangnya pakai dukun lagi. Dia undang kita, senang kan? Senang. Padahal dia menang pakai dukun itu. Ada orang kalau diundang oleh dia dikasih apresiasi karena dia mungkin tim suksesnya, maka dia akan senang orang yang diundang. Bayangkan kalau yang mengundang presiden, lebih senang lagi. Dan ternyata yang senangnya tidak ada ujung-ujungnya adalah berjumpa dengan Allah. Gimana caranya? Lakukan sesuatu yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang paling besar tersebut. Itu berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah mengingatkan mereka dari perkara yang membuat mereka celaka, di antaranya perbuatan syirik. Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatakhtafu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit, dia disambar burung atau dibawa angin ke tempat yang sunyi. Ini peringatan dari berbuat apa? Syirik. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak ampuni dosa syirik nanti di hari kiamat, dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Allah juga mengingatkan tentang dosa meminta kepada Allah, membunuh dan berbuat zina. Kata Allah, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dhalika yalqa asama. Kata Allah Azza wa Jalla, hamba Allah itu mereka tidak meminta kepada Tuhan selain Allah, dan tidak juga membunuh jiwa yang tidak bersalah tanpa keterangan yang benar, kecuali dengan alasan yang hak. Itu dilakukan oleh penguasa. Dan mereka tidak berzina. Siapa yang melakukan 3 dosa itu, yalqa asama. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama yudha'af lahu al-'adzabu yaumal qiyamah. Sungguh dia telah melakukan dosa dan akan dilipat gandakan hari kiamat nanti ancaman atau azab baginya. Ya. Ini semua adalah peringatan. Dan di sini Allah mengingatkan kita dari 3 moyang dosa. Dosa itu ada usulnya. Ya. Usul pokok dosa itu 3. Berbuat syirik, membunuh, dan berzina. Ini dosa paling besar. Berbuat syirik, membunuh, berzina. Syirik dasarnya kebodohan, membunuh dasarnya adalah emosi atau amarah yang tidak terkendali. Kemudian zina adalah syahwat yang tidak diatur dalam agama. Karena syahwat juga bisa menghadirkan kepintaran. Syahwat bisa menghadirkan apa? Kecerdasan. Tapi begitu tidak teratur, artinya zina, maka dia akan menjatuhkan seorang pada perzinahan itu. Ya.
Allah ingatkan kita dari semua itu. Dan itulah yang membawa kepada kesengsaraan. Wa yata'arrafu ilaihim bi asma'ihi wa sifatihi. Dia memperkenalkan diri kepada hambanya dengan nama-nama dan sifatnya. Ya. Banyak sekali di antaranya Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Wa yatahabbabu ilaihim bi ni'amihi wa alaihi. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dirinya dicintai oleh mereka dengan cara dia memberi nikmat kepada mereka dan beri karunia. Kalau ada orang kaya di sekitar rumah kita, dia suka memberi. Dia suka memberi. Pokoknya diberikan aja, walaupun kita tidak bersihin gotnya, dia tetap beri. Kira-kira setelah dia banyak memberi, apa yang kita lakukan untuknya? Mencintainya, suka kepada dia. Makanya Allah SWT membuat kita cinta kepadanya dengan apa? Nikmatnya. Dan nikmat yang paling besar ya nikmat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fayudzakiruhum bi ni'amihi alaihim. Dan Allah juga mengingatkan mereka tentang nikmat-nikmatnya yang dia berikan kepada mereka. Ya. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepada aku, niscaya aku ingat kepada kalian. Dan bersyukurlah kepada aku, jangan ingkar. Ya, ini Allah ingatkan tentang apa? Nikmatnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wahai jin dan manusia, nikmat Rabbmu yang mana yang kamu dustakan? Wa ya'muruhum bima yastawjibuna bihi tamamaha wa yuhadziruhum min niqamihi. Dan Allah memerintahkan mereka untuk melakukan sesuatu yang dapat menyempurnakan nikmat Allah itu. Apa yang dapat menyempurnakan nikmat Allah? Ya bersyukur. Ya. Kalau seorang diberikan nikmat rumah, itu nikmat memang. Tapi ada yang lebih nikmat dari rumah itu ketika dia bersyukur atas nikmat tersebut. Syukurnya itu juga nikmat. Ya. Yang dia bawa pulang sampai mati, yang dia ucapkan, yang dia yakini, dan yang dia praktekkan dalam amal ketika dia mendapat nikmat dunia tadi. Adapun rumah, kekuasaan, kerajaan, itu akan ditinggalkan semua. Akan dia tinggalkan. Kemudian Allah mentahdzir mereka, mengingatkan mereka dari niqamihi. Niqamihi itu adalah siksaan atau azab. Maka oleh karena itu seharusnya tulisan ni'mah itu pakai titik atas. Ni'mah, koma atas. Ada kan? Ni'mah, nikmat. Ya. Karena nikmat itu artinya bisa bermakna siksaan, azab, kebalikannya. Maka bahasa Arabnya ni'mah dan nikmat. Ni'mah dan niqmah. Niqmatun itu azab, ni'matun itu nikmat. Wa yudzakiruhum bima a'adda lahum minal karamati in ata'uhu. Allah mengingatkan mereka dengan apa-apa yang Allah siapkan bagi mereka berupa dari karomahnya, dari kedermawaannya apabila mereka mentaati Allah. Allah katakan dalam hadis qudsi,
a'adadtu li ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh surga yang belum pernah dilihat oleh mata, tidak dilihat, tidak didengar oleh telinga, dan sulit dikhayalkan dengan hati. Allah menceritakan itu semua dalam Al-Quran. Ya. Wala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada yang tahu apa yang Allah sembunyikan yang tidak bisa dilihat oleh mata, sesuatu yang menyenangkan hati sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Ya. Wa ma a'adda lahum minal 'uqubati in asawhu. Jika mereka memaksiati Allah, Allah ingatkan dengan apa yang Allah siapkan bagi mereka berupa hukuman. Di antara contoh, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan dia ikuti selain jalan kaum mukminin, maka kami biarkan dia sesat di mana dia tersesat. Ini hukuman di dunia. Orang kalau dia sesat, tidak kembali kepada Allah, dan dia bersenang-senang dengan harta, itu dia sedang disiksa dengan cara diberikan kesesatan. Dia tidak bisa kembali kepada Allah. Ya. Kemudian di hari kiamat akan kami masukkan dia ke dalam jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Ya. Wa yukhbiruhum bisan'ihi fi awliyaihi wa a'daihi. Allah mengabarkan bagaimana sikap dia kepada walinya dan bagaimana sikap dia kepada musuhnya. Allah kabarkan gimana Allah menyikapi musuhnya dan bagaimana cara Allah menyikapi walinya. Dalam Al-Quran banyak sekali Allah menyikapi walinya dengan diberi nikmat, diberikan ujian, diberikan juga hal-hal yang tidak menyenangkan. Ini semua adalah bagian daripada kecintaan Allah terhadap siapa? Walinya. Seperti Allah bercerita tentang ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak bersedih hati. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan mereka bertakwa. Begitu cara Allah menyikapi walinya. Kemudian Allah menyikapi musuh-musuhnya, tentunya seperti dikatakan tadi, dibiarkan mereka sesat, disediakan adab bagi mereka, dan Allah tidak peduli dengan apa yang mereka lakukan. Artinya, dalam artian Allah Subhanahu wa taala tidak lagi mau memperdulikan mereka dengan hidayah. Dibiarkan sesat. Sampai pada saatnya Allah akan menghukum mereka dan mereka akan kecewa dengan dirinya sendiri. Wa kaifa kanat aqibatu haula'i wa haula'i. Dan Allah menyebutkan bagaimana akhir daripada kehidupan orang ini dan orang ini, walinya atau musuh. Allah sudah mengabarkan semuanya di dalam Al-Quran. Ini mengenai Allah memuji dirinya sendiri. Kemudian Allah juga menyebutkan tentang bagaimana dia memperingatkan mereka dengan apa-apa yang Allah siapkan bagi mereka. Wa yuthni ala awliyaihi bisalih a'malihi wa ahsani awsafihim. Allah menyanjung wali-walinya karena perbuatan amal soleh mereka dan budi pekerti mereka yang baik. Ini Allah menyanjung siapa? Walinya. Contoh, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini ada
pujian Allah untuk walinya ini mulai dari ayat ini. Kalau salah ayat ini di surat Al-Furqan di halaman kedua sebelum terakhir sampai akhir ayat. Di antara Allah puji hamba Ar-Rahman itu mereka yang berjalan di muka bumi dengan hauna. Hauna kata Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, bi ta'atin wa tawadu'in. Mereka taat dan tawadu. Ini sifat yang terpuji. Kemudian di antara bentuk ketawaduannya, apabila orang jahil mengata-ngatain mereka, mereka balas dengan kalimat yang mengandung keselamatan. Tidak membalas keburukan dengan keburukan. Itu pujian dari Allah. Kemudian Allah juga mengatakan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Siang dan malam mereka beribadah, wal ladzina yabitun, pada malam hari mereka berdiri dan sujud di hadapan Rabb mereka. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Itu mereka yang berkata kepada Allah, ya Rabb kami, jauhkan kami dari jahannam. Sifat mereka diantaranya takut api neraka jahannam. Ini pujian dari Allah. Sampai pada firman Allah di akhir surat tersebut, ya, surat Al-Furqan. Dan Allah juga mencela musuh-musuhnya karena buruknya amal mereka dan jeleknya sifat mereka. Seperti Allah menceritakan tentang Fir'aun, Qarun, Haman, Ad, Thamud, kemudian Judais. Allah ceritakan dalam Al-Quran. Wa yadribul amsala wa yunawwi'ul adillata wal barahin. Dia membuat permisalan-permisalan dan Allah menyebutkan dalil yang begitu banyak, demikian juga bukti-bukti yang beragam. Wa yujibu an syubahi a'da'ihi ahsanil ajwibah. Dia menjawab subhat-subhat yang dilontarkan oleh musuh-musuhnya dengan jawaban yang indah, ya. Seperti orang-orang Yahudi mengatakan bahwa kami tidak beriman kepada Allah sampai kami melihat Allah dengan mata kepala kami. Maka Allah datangkan apa? Petir. Itu jawaban paling indah, ya. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra fa akhadhathumus sa'iqah. Mereka katakan kami tidak beriman kepadamu wahai Musa sampai kami bertemu langsung dengan siapa? Allah, bisa melihat dengan mata kepala sendiri. Lalu mereka dihantam oleh apa? Petir, mati. Itu jawaban Allah. Karena Allah tidak bisa dilihat di dunia yang fana ini. Kalau Allah dilihat di dunia yang fana ini, seluruh yang dilihat oleh Allah akan meleleh, mati semuanya. Karena dunia ini fana. Kapan kita bisa lihat Allah? Ketika berada di tempat yang kekal. Itu apa? Jannah. Itu syubhat. Dan banyak sekali syubhat-syubhat yang dilontarkan orang kafir dijawab oleh Allah. Seperti diantaranya mereka mengatakan Muhammad SAW adalah tukang ramal. Wa ma huwa biqauli syair. Mereka mengatakan tukang syair. Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun wa la biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Ini bukan ucapan seorang penyair. Sedikit sekali kalian beriman. Dan ini bukan perkataan tukang ramal atau dukun. Ya, sedikit sekali kalian mau mengambil pelajaran. Dijawab semua oleh Allah. Maka oleh karena itu musuh-musuhnya seperti Al-Walid bin Mughirah bingung mau ngomong apa tentang Nabi Muhammad SAW.
Ketua geng orang kafir itu Al-Walid bin Mughirah, Abu Jahal yang terkenal. Kalau sekarang sama kan? Sekarang ini Abu Janda yang terkenal. Yang menjadi dedengkotnya tidak terkenal. Siapa di atasnya dia kita tidak tahu. Dulu dedengkotnya Abu Jahal namanya Al-Walid bin Mughirah. Ketika Abu Jahal menghadap, wahai Al-Walid, apa yang harus kita katakan untuk Muhammad nih? Tukang syair? Kata Walid, enggak, aku penyair loh. Aku tahu bagaimana cara menyusun syair. Yang dia ucapkan itu bukan susunan syair. Terus mau dikatakan apa? Tukang ramal? Enggak. Tukang ramal itu kita tahu bagaimana dia baca-baca jampi. Dukun juga begitu. Orang gila? Enggak juga. Kata Walid bin Mughirah, bukan orang gila. Perkataannya begitu indah, gimana kita bisa katakan gila? Tukang sihir kalau begitu 3 hari atau beberapa hari direnungkan dulu, baru ditetapkan ia tukang sihir. Karena ada kesamaan. Tukang sihir memisahkan suami dan istri, anak dengan ibu. Nabi SAW ketika ada orang masuk Islam tentu akan pisah dengan pasangannya. Kalau pasangannya tidak masuk Islam, itu pun masih praduga. Maka yang berani menyebarkan berita-berita hoax itu bukan Al-Walid bin Mughirah, justru Abu Jahal. Dia Abu Jahal dinasihati apa? Jangan kau katakan dia bukan seorang penyair. Itu menunjukkan Allah bisa menjawab semua apa yang mereka tuduhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yusaddiqu as-sadiqa wa yukadzibu al-kadhiba. Allah membenarkan yang benar, Allah mendustakan yang dusta. Seperti orang munafiqin. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Wa la in ja'ahum nasrun min rabbik ayaquluna inna kunna ma'akum. Awalaysa Allahu bi'a'lama bima fi suduril alamin. Fala ya'lamanna Allahu alladhina amanu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Wala ya'lamanna al-munafiqin. Di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah. Namun bila mereka diuji di jalan Allah, mereka menjadikan ujian manusia sama dengan azab Allah. Namun ketika datang pertolongan Allah, mereka baru katakan, bukankah kami selalu bersamamu wahai Muhammad? Lalu Allah menjawab, bukankah Allah tahu apa yang ada dalam isi hati alam semesta? Pastinya Allah mengetahui orang-orang yang beriman dan orang-orang munafik. Itu Allah bisa menjelaskan semua itu. Wa yaqulu al-haqqa wa yahdi as-sabila. Dia berfirman, berbicara yang benar dan menunjukkan pada jalan yang lurus. Wa yad'u ila dari salam. Dia mengajak orang untuk menuju ke tempat keselamatan, yaitu surga. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengibaratkan, ada seorang raja memiliki istana yang penuh makanan yang enak, di atasnya hidangan yang lezat. Lalu dia mengutus seorang untuk menebarkan undangan. Undangan itu setelah disebarkan, ada yang menerima undangan itu, ada yang menolak karena mereka katakan tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena yang bawa undangan tidak dipercayai. Yang memiliki istana itu adalah Allah, yaitu surganya. Sedangkan yang bawa undangan itu siapa? Rasulullah SAW. Ketika kita bagi-bagi undangan dan orang belum tahu ada istana di balik bukit misalnya, di istana itu ada raja yang mulia, yang baik hati, lalu kita bagi undangan di seluruh orang pasar Parung ini, dan dia tengok-tengok, ini kayaknya dia ndak S1 dia, apalagi S2, S3. Sebagian orang mengatakan demikian. Tapi bagi orang yang mengenal, bisa saya bawa undangan. Antum kenal saya, seperti contoh waktu itu Abu Bakar, Khadijah, Ali, Zaid bin Harithah. Mereka kenal Nabi seorang jujur, maka mereka akan ambil undangan itu untuk menuju ke sebuah istana yang penuh makanan tadi. Sedangkan mereka, gak mungkin, ini bohong nih orang, ya kan?
Nah, seperti itu Allah mengajak kita ke surganya. Dia mengundang. Dia sebarkan undangan itu. Mana undangan itu? Ya Al-Quran yang ada di hadapan itu. Siapa yang pernah bawa undangan itu? Rasulullah SAW. Wa yad'u ila dari as-salam. Kemudian wa yadhkur awsafaha wa husnaha wa na'imaha. Allah menceritakan sifat-sifat surga itu, bagaimana keindahannya dan kenikmatan-kenikmatannya. Ya. Dan kita tidak bisa menghitung bagaimana banyaknya Allah menceritakan tentang itu. Tentang apa? Surga. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'sal dihaqa. Itu Allah ceritakan tentang nikmat apa? Surga. Ya, ceritakan isi-isinya. Maka Jibril yang pertama kali lihat surga sebelum adanya ujian, dia katakan, tidak ada yang mendengar surga ini ya Allah kecuali mereka pasti masuk. Begitu diberi ujian untuk menuju ke surga itu, Jibril sampai mengatakan, demi engkau ya Allah, aku khawatir tidak ada orang sampai ke surga. Tapi Allah turunkan kitabnya untuk menjelaskan surga itu, dan orang-orang yang menerima penjelasan itu bisa melihat surga dengan hati yang penuh dengan keimanan. Surga tidak bisa dilihat oleh mata, tapi hati kita ketika mendengar cerita itu seakan-akan dia melihat, dan kita tidak bisa bayangin. Anehnya tidak bisa dibayangkan, tapi diyakini. Kenikmatan yang luar biasa. Ya. Kemudian wa yadhkuru adzabaha wa qabih wa yuhadziru min daril bawar. Allah mengingatkan tentang tempat tinggal yang buruk, yaitu neraka. Wa yadhkuru adzabaha wa qubhaha wa alamaha. Allah menyebutkan tentang siksaannya, keburukannya, dan kepedihan-kepedihannya. Wa yudzakiru ibadahu faqrahum ilaihi wa shiddata hajatihim ilaihi min kulli wajhin. Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran, mengingatkan hamba-hambanya bagaimana hamba-hamba ini butuh kepada Allah, dan betapa mereka membutuhkan Allah di setiap keadaan. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian orang-orang yang butuh kepada Allah, dan Allah maha kaya lagi maha terpuji. Wa annahum la ghina lahum anhu tarfata 'ain. Sekejap mata pun kita tidak bisa berlepas diri dari Allah. Sekejap mata pun kita tidak bisa jauh dari Allah. Pasti kita selalu butuh kepada-Nya. Wa yadhkuru ghinahu anhum wa an jami'il mawjudat. Sebaliknya, Allah menyebutkan bahwa Dia tidak butuh seluruh makhluk. Tidak butuh. Bahkan orang yang jihad di jalan Allah tidak butuh kepada mereka. Wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi. Innallaha laghaniyyun hamid, laghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang berjihad, dia hanya berjihad untuk mendapat manfaat untuk dirinya sendiri. Sedangkan Allah maha kaya dari seluruh alam. Bukankah Allah pernah mengalahkan kaumnya tanpa bala tentara dari manusia? Yaitu Allah selamatkan Nuh dengan pengikutnya yang sedikit, lalu Allah habiskan musuhnya dengan apa? Air banjir. Bukankah Allah pernah menyelamatkan Musa dan Bani Israel yang tidak memiliki senjata itu dari kejaran Fir'aun dengan dibelahnya laut, lalu Allah matikan Fir'aun dengan air laut? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala pernah menolong Nabi Isa dari keinginan Yahudi ingin membunuhnya lalu diangkat ke langit? Allah mampu menolongnya tanpa membutuhkan siapapun.
Namun begitu kita diperintahkan untuk berjihad, manfaat jihad itu untuk kita, bukan untuk Allah. Sekiranya semua manusia tidak mau menuruti jihad itu, Allah akan matikan semua manusia itu. Dia mampu matikan? Mampu. Tapi walillahil hamd, ada orang-orang yang taat kepada Allah yang melakukan itu sehingga manfaatnya untuk diri mereka, bukan untuk Allah. Demikian sholat kita, haji kita, ibadah kita, apapun kita lakukan, Allah tidak butuh kepada kita. Justru dengan itu kita menunjukkan kita butuh kepada Allah. Makanya malaikat pemikul arsy mengabarkan bahwa mereka bertasbih kepada Allah. Kata Allah, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Malaikat pemikul arsy dan malaikat yang ada di sekitar arsy semua bertasbih kepada Allah. Apa pesan moralnya dari kalimat tasbih ini? Yaitu malaikat-malaikat ini ingin mengabarkan kami memikul arsy bukan berarti Allah butuh kepada kami, tetapi kamilah yang butuh kepada Allah dengan menjalankan tugas ini. Allah tidak butuh kepada mereka. Buktinya pada hari kiamat nanti, ketika tiupan sangkakala pertama, lalu setelah itu semua makhluk mati kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Lalu setelah itu malaikat maut diperintahkan untuk mencabut semua ruh malaikat, termasuk Jibril, termasuk pemikul arsy, termasuk dirinya sendiri, malaikat maut. Atas izin Allah semua mati. Siapa yang kekal? Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Menunjukkan dia tidak butuh siapapun. Dia maha kaya. Kalau semua orang murtad gitu, Allah tidak miskin gara-gara orang murtad. Kalau semua orang taat dan ketaatan itu tidak akan pernah menambah kekayaan Allah, tidak pernah. Maka dia kabarkan itu. Kemudian wa annahu al-ghaniyyu bi nafsihi an kulli siwah wa kullu ma siwahu faqirun ilaihi bi nafsihi wa annahu la yanalu ahadun dharratan minal khair fama fawqaha illa bi fadlihi wa rahmatihi wala dzarratan minasyarr fama fawqaha illa bi'adlihi wa hikmatihi. Allah juga mengabarkan dia sendiri maha kaya dan semua selain dia membutuhkan dia. Tidak ada seorang pun yang mendapatkan kebaikan meskipun sebesar kuman, sebesar biji sawi atau yang lebih kecil dari itu, melainkan itu semua karena karunia Allah dan rahmatnya. Dan tidak ada satupun keburukan yang didapatkan oleh seorang meskipun sebesar kuman atau sebesar atom yang kecil atau sebesar biji sawi atau yang lebih kecil dari itu, melainkan keburukan itu dia dapatkan karena keadilan Allah dan hikmahnya. Inilah yang Allah kabarkan di dalam Al-Quranul Karim. Tentunya semua itu adalah merupakan sebuah berita yang harus kita ambil pelajaran darinya, bahwa Allah maha terpuji dari segala sisi. Dia maha sempurna dari segala sisi. Sedangkan kita makhluknya dari seluruh sisi kita sangat butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini diantara poin yang bisa Anda sampaikan malam hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi Anda pribadi. Adapun lanjutannya, ini sebenarnya penjelasan masih berkaitan dengan yang disebutkan tadi. Tapi ada pertanyaan? Ya. Makhluk tidak boleh memuji dirinya sendiri. Fala tuzakku anfusakum. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian memuji diri kalian sendiri. Innallaha a'lamu biman ittaqa. Fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian puji diri kalian sendiri, dan Allah saja yang tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa.
Ya, tidak boleh. Tazkiyatun nufus, memuji diri sendiri itu tidak boleh. Ya. Walaupun tanda syukur Ustaz. Maksudnya? Yang sekalian seperti misalkan bercermin gitu Ustaz, sambil memuji gitu kan dengan alas wajah misalkan Ustaz. Kalau dia memuji tapi dia menyebut Masya Allah boleh. Ingat sebagian ulama mengatakan kalau memuji diri sendiri dan anak atau istri cukup dengan Masya Allah. Kalau orang lain ditambah Tabarakallah atau Barakallah fi. Masya Allah wa Barakallah fi. Ya, itu untuk orang lain. Dan itu pun tetap memuji Allah, bukan memuji orang tersebut. Karena Allah yang memberikan dia keindahan. Tapi ada lagi maksud Allah tidak boleh memuji diri sendiri itu mentazkiyah diri bahwa dirinya adalah orang paling bertakwa. Nah, ada lagi? Saya pernah dengar katanya saking nikmatnya memandang wajah Allah itu sampai ratusan tahun itu berlalu tidak terasa. Iya, karena memandang wajah Allah itu luar biasa. Tidak ada lagi nikmat yang lebih nikmat dari itu. Maka ketika orang memandang wajah Allah, yang nikmat lain di surga nanti dia tidak melihatnya. Makanya ada waktunya nanti memandang wajah Allah dan berbicara dengan Allah. Bagaimana caranya kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Nanti di hari kiamat Allah akan memberikan nikmat. Semoga kita dapatkan nikmat tersebut. Semoga kita mendapatkan nikmat itu. Ada lagi. Makanya kalau itu yang menjadi tujuan kita, semua hidup kita ini pasti kita akan kaitkan dengan apa? Akhirat. Cuman ini yang kita khawatirkan zaman ini, kita tertimpa penyakit wahan. Wahan itu penyakit cinta dunia yang berlebihan, takut. Nanti insya Allah akan dibahas itu. Tapi ada pertanyaan lain kan? Cukup ya? Sampai jam 8. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.